Jadi ini adalah episode 3 dari Diskusi di Kasur. Sorry ya agak lama, Iya, kita ada kesibukan, sibuk banget jadi baru anjay. sempat bikin lagi sekarang. Oke, Jadi kita mau ngebahas apa dulu lah? jadi again we ask ChatGPT dan um, kayaknya yang bakal kita pilih hari ini adalah temanya The Turning Point, a moment that could have broken us. Jadi mungkin lebih ngomongin tentang apa istilahnya ya, uh, Hal apa hal apa yang mungkin bisa bikin kita. atau pasangan, siapapun itu, Tapi kan jadinya kalau kayak gitu beda-beda orang, maksudnya setiap orang tuh punya ini ya nggak ini sih? versi kita, Iya versi kita. versi kita. Hmm. Silakan, Irham duluan Nah, boleh. Jangan gue mulu coba awal-awal. baca lagi ulang apa namanya? The turning point, a moment that could have broken us. Jadi ini Kayaknya akan berhubungan sama prinsipal lah ya. betul juga sih. Kalau gue sih kayaknya sama kayak laki-laki yang lain ya, underappreciate kayaknya. Oke. Karena eh, nggak tahu ya, apalagi gue lagi sering banget lihat di TikTok tuh eh, standar standar perempuan tuh sangat wah ya. Eh, tapi mereka kadang juga tidak mencoba melihat apa yang dilakukan sama laki-lakinya sebenarnya. Jadi jatuhnya malah under appreciate, tapi dituntut lebih untuk hal-hal yang mungkin ya kalau gue sih kepikiran itu ya under appreciate ya, paling belum kepikiran yang lain sih. Karena laki itu kan modelannya dia Ego. bukan ego, maksudnya dia keep playing the game gitu. What do you mean? Keep playing the game maksudnya ketika dia tahu dia under appreciate ya dia tetap akan ada di situ, ngerti nggak? Dia nggak kabur. Nah, why won't you choose to walk away if let's say you know that you're underappreciated? Nggak tahu, nggak tahu, Why? itu aneh memang. Tapi setahu gue laki-laki kayak gitu, dia tetap akan berada di permainan itu, dia kan tetap So stay di marriage situ. is a game for you. Bukan, itu istilah doang maksudnya. Dia kan tetap ada di situ, dia nggak pergi kemana-mana. Eh, tapi udah jadi masuk ke mode survival aja. Nah, ini menarik nih. Karena menurut gue, buat apa lu married, tapi lu cuman ada di mode survival doang gitu. Karena ketika laki-laki memberitahu pasangannya, mencoba mencoba memberitahu untuk meminta pengertian pasangannya, kadang dilupain mentah-mentah. Sorry, Contoh, sering kali. contoh. Ya, lagi-lagi Kamu yang punya real case-nya nggak? enggak, Sama tapi aku deh. enggak, tapi banyak yang terjadi di luar sana. Contohnya misalnya, Karena menurut gue underappreciated tuh formnya banyak ya. ya itu Udah. Is disrespectful juga salah satunya? bisa, Oke. makanya emang luas kan sebenarnya. Jadi bentuknya tuh nggak Oke, bisa gue gini. sebutin satu-satu gitu. Pertanyaannya coba kita kayak kecilin ya. Ya coba tanya deh. Eh batasan limit kamu sampai mana? Yang apa nih? Limit tidak di-appreciate atau disrespect. Kayak hal apa yang bakal bikin kamu kayak, wah enggak nih gue udah nggak bisa. Tapi lingkupnya, si kolamnya adalah si underappreciated itu ya. Nggak ada. Lah gimana sih? Nah dulu, tapi pengen gini. So now you're just playing the game. Contoh ya ini ya, contoh ya. Iya. Jadi terutama ini mungkin gue bisa bilang buat laki-laki nggak punya power kali ya. Ya, Ya, ya udah, sekarang kecewa aja. ketika let's say seorang laki-laki ngerasa nggak punya power in a relationship, which Banyak. banyak happens, dan ya kenapa kamu nggak walk away from the relationship? Is it because kayak you feel like you have no power over it, or Mungkin atau mungkin udah terlalu males untuk menjalin hubungan baru, ya tapi kan atau mungkin malas dengan prosesnya.
Males dengan prosesnya. Tapi kan Iya, maksud aku gini, ketika kamu cabut gitu ya dari a marriage or a relationship, kamu kan kayak membuka peluang baru untuk mendapatkan yang let's say lebih ideal buat kamu harusnya. betul. Tapi mungkin ya tadi gue bilang, mungkin dia capek dengan prosesnya, males dengan prosesnya. Atau mungkin dia masih punya sebercik harapan untuk bisa dimengerti. Kita nggak tahu, banyak faktor, banyak banget faktornya. Jadi Oke. nggak bisa dijelaskan dengan kata susah sih kalau ngomongin itu tuh. Masa nggak ada sih titik yang kayak gue mau walk away from this relationship gitu. Limitnya tuh di mana? Ya, Kan gini, laki-laki tuh makhluk logik ya. They're very logical. I mean, when it comes to decision, harusnya laki-laki tuh lebih bisa making decision over their logic. Kayak nimbangnya tuh lebih gampang dibandingin perempuan ya menurut gue. Perempuan karena lebih perasaan jadi kayak polarisasinya tuh ke apa yang mereka rasa, apa yang mereka nggak ngerasa mereka dapat in a relationship gitu-gitu. Kalau laki-laki tuh kan lebih logical. Harusnya kalau let's say they are not happy, instead of going to survival mode, kenapa enggak? Ya udah, oke. Kalau gue walk away from this relationship, what will happen? A, B, C, D. Risk, benefit, lalalalala. Itu kan laki-laki lebih bisa kayak gitu. iya, tapi prosesnya terlalu panjang dan ribet. Apalagi kalau kita bicara orang yang sibuk ya, yang harus nongin waktu lagi untuk ngurusin itu gitu, paham nggak? Jadi mereka mungkin lebih memilih untuk copy it aja. Ya kan ada lawyer. Bisa ribet dong. Lu kan tetap harus ada persidangan, harus ada ini, harus ada itu. Ribet. Belum lagi bagi harta apa segala macam, ribet, Neng. Ribet banget tau. Nah, iya, I know. I mean, perpisahan mau pacaran, mau nikah, pas proses pisahnya tuh, it's a very messy process. It's a very ugly process, I know. Gue punya prinsip seumur hidup tuh terlalu lama. Ketika lo harus ngabisin itu sama orang yang salah. Menurut gue ya. Ya make sense juga. Ya masa gini loh. Emang kamu gak ngerasa kamu deserve happiness? Dengan atau tanpa pasangan kamu ya? Mungkin kalau udah di case seperti itu enggak. Hmm? Udah ngambil ke arah sana ya. Mungkin kalau di fase itu ya. The way kita desperate itu kita nggak nunjukin ke orang. Paham nggak? Paham. Beda sama perempuan kan. Mhm. Mereka yang ya dengan cara mereka lah gitu. Laki-laki itu bukan diem doang. Laki-laki cuma diem doang kalau kayak gitu. Iya, emang kenapa sih cerita sama teman? Kan cowok juga boleh cerita sama teman. Boleh. Nggak ada yang bilang nggak boleh, tapi mereka bilang sendiri tidak. Kayak ya udah kita jalanin sendiri aja. Masalah gue tuh nggak usah bobo yang lain lah. Aneh memang. Tidak logis. Iya. Nah, nah, circling back to like the nature of a man, a guy, gak logis menurut gue kayak justru ketika cowok tuh overwhelmed sama perasaannya sendiri Kalau harus gue anornya oke. ya harusnya kayak lu harusnya justru bisa ngobrol gak sih sama orang? Enggak lagi. Karena gini, iya perempuan tuh lebih ekspresif. Hmm. Tapi kan perasaan itu bukan sesuatu yang mudah dijelaskan, Mhm. ya Mhm. kan? Tapi kalau cowok karena logis, kayak wah gue capek banget nih bre sama rumah tangga gue misalnya. Itu lebih bisa dijelasin by mouth, by words. Iya, tapi hanya dasarnya aja itu. Pola gitu. Kebanyakan ya. Ada juga yang cerita sampai di itu pasti ada. Cuman setahu aku kebanyakan. Jadi cuma ngasih permukaannya aja. Lagi-lagi healingnya mereka adalah ketawa. Ya Laki itu nggak healingnya semua ketawa. nggak sih? Tanya sama teman-teman gue. Jangan ketemu temennya apa? Ketawa. Kan itu obatnya. Kebanyakan. Aku pun begitu. Ya tapi kan coping mechanism kalian gitu. Masa cuman, maksud aku gini loh, masalah relationship itu kan sesuatu, gini ya, menurut gue, masalah percintaan, marriage, relationship, whatever, itu adalah permasalahan yang paling consuming, Mhm. draining banget. Karena kayak melibatkan logika, perasaan, semuanya jadi satu kan. Betul. It's a very complex problem somehow.
nggak, maksudnya nggak bisa diselesain cuman pakai ketemu teman-teman lo terus ketawa. Emang nggak bisa selesai, yang bilang selesai siapa? Ya berarti kalian nggak mencari solusinya dong? Cari sendiri. Terus kalau nggak dapet? Iya, cari mati. Oke, solusi ini solusi untuk recover or solusi untuk, "Oke, kalau gua pisah sama dia gimana ya, bla bla bla." Ya macam-macam. Mungkin ada nanti di fase tertentu dia akan berpikir kalau kita bilang gimana. Mungkin ada. Tapi mungkin ada juga yang ya udah gue jalanin aja terus deh, nggak apa-apa. Ada juga pasti kayak gitu, yakin gue banyak yang kayak gitu. Berarti tunggu, Kasihan tau laki-laki sebenarnya. berarti kayak kalian nggak berusaha jadi diri kalian sendiri dong in a marriage, in a relationship? Hmm, tidak 100%. Pasti. Then you're lying Oh, selama nggak ini. lain, nggak lain. Nggak, maksudnya you're covering, you're masking yourself. Nggak masing juga sebenarnya sih. Lebih ke nggak ada kesempatan buat ngorin aja nih. Karena gini deh, berapa banyak di luar sana pasangan suami istri atau pasangan yang pacaran yang bisa bercanda kayak dia dan sahabatnya. Nggak banyak. Ya udah, ya udah, simple aja. Lah, ya udah dong, berarti beneran nggak jadi diri sendiri lah. Ya dua-duanya pun begitu, yakin gue. Dari si perempuan dia pasti sama kayak gitu, pasti juga sama kayak gitu. And then why would ada marriage di muka bumi ini? Perasaan kan beda. Maksudnya? Ketika lu bangun tidur lu ngeliat pasangan lu, atau lu bangun, ketika lu bangun tidur lu liat pasangan lu, sama dibanding lu bangun tidur liat sahabat lu sebelah lu bisa nongol mana? Depends. Kalau hubungan lagi baik-baik aja, pasti lu lebih seneng liat pasangan lu dong. Tapi kalau nggak sahabat tuh kayak dia lagi yang ngapain gitu. Tapi kalau ya kalau kayak gitu, maksudnya ya kalian kan lebih bisa ketawa nih sama sahabat-sahabat kalian sendiri instead of your partner. Karena memang bercanda kan beda, Oke. bercanda beda. Sorry. Iya mungkin bisa sama lah. Ada pasti ada yang sama mungkin. Tapi berapa banyak sih yang sama bercandaannya? Gak banyak coy. Jadi balik lagi, apa yang jadi limit seorang Irham nih? Jadi limit. Gak mungkin. Iya percaya. Terlalu aneh. Masa kamu gak punya Untuk limit? di bagian itu tidak. Tapi mungkin untuk apa namanya? Belief lain, Belief lain apa? bukan belief ya, apa sih istilahnya? Bukan kepercayaan juga. Prinsipal lain. Prinsip lain, kita mungkin toleransinya lebih tidak ada. Such Contoh as. selingkuh. Eh, Waktu gue gak ada toleransi tuh. Jadi ya ada porsinya masing-masing gitu. Ini kalau untuk selingkuh gue gak toleransi. Untuk yang ini gue ada toleransi. Biarin. hmm. Ya gitu. Oh jangan diikutin ya. Gak baik Ya kan? nggak bisa. Maksudnya gini, prinsip orang akan beda-beda. Iya. Iya. Kalaupun sama jangan ikutin. Maksudnya? Jangan ikutin. Gue yang tadi tuh jangan ikutin. Yang jelek-jeleknya jangan ikutin. Yaudah, berarti limit kamu apa nih? Di, tadi apa sih ininya? A moment that could have broken us. Under appreciation kan. Ya gue kepikiran ya. Kalau kalau selingkuh sih udah pasti ya. Itu gue udah nope. Hmm. Tapi lo nggak tahu ya, logikanya kebalik ya. Kenapa ya kalau cewek, kalau pasangannya yang selingkuh itu lebih bisa maafin gitu? Kenapa kalau cowok nggak? Gue sih gak ngerti kalau itu. Oke, aku ya sekarang ya. Iya boleh. Kayak layer gue tuh lebih kompleks sih dari dia. Kalau dia kayak under appreciation atau disrespectful gitu ya, sama cheating. Gue tuh orangnya very observing ternyata. Kayak gue sangat sensitif sama perubahan-perubahan kayak intonasi, expression. Setuju kan. Gue gila sih sensitifnya sama dia. Dia berubah nada aja gue bisa kayak, kamu kenapa? Gitu. Gue bisa sesensitif itu, parah.
Dan nggak tahu, gue ngerasa misal banyak hal yang unmet gitu ya di sebuah relationship gitu. Misalnya emotionally absent, itu menurut gue sesuatu yang nggak bisa ditolerir sih somehow. Kayak lu akan bersama for a long time pasti. Ketika pasangan lo nggak bisa fulfilling your needs emotionally, terus lu mesti terus-terusan sama orang itu, lu tuh kayak nyakitin diri sendiri tuh gak sih? Kayak, ini lu udah luka, lu berharap, tolongin dong kasihin betadine, instead of dikasih betadine, malah dituangin lemon atau cuka. Udah nih, terus lama-lama, akhirnya tuh luka gak lu kasih betadine, lama-lama lukanya sebenarnya sembuh sendiri. Tapi nanti gitu lagi, begitu ada luka, dikasih betadine juga enggak, karena pasangan lo tuh nggak punya capability untuk ngasih betadine gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, kalau perempuan mungkin layernya lebih kompleks, lebih lebih kayak lebih kecil gitu, tapi banyak. Nah, kalau masalah cheating, entah kenapa, kalau gue ya, ini gue pribadi, jangan diikutin. Gue mungkin akan menganalisis dulu gitu, kalau misalkan pasangan gue cheating gitu ya, ini kenapa cheating ya? Apa yang dicari ya? Gitu. Terus? Gue nggak tahu apakah perempuan lain juga begitu cara pikirnya, tapi is it just me? I don't know. Tapi gitu, gue kayak, gue akan, kenapa ya? Gitu. Mungkin di awal-awal akan kayak circling back ke guanya juga, kayak did I do something wrong gitu. Nah, mungkin kayaknya kalau cowok tuh lebih resisten sama kayak gitu, jadi kayak karena egonya tergores, gak bisa, pokoknya gak bisa gitu, gitu masih. Nggak tahu ya, kalau gue sih mikirnya kalau cheating ya nggak perlu mikirin diri lu sendiri, ya lu salah cheating. Cheating tuh biasanya udah salah gitu. Mau karena alasan apapun salah. Iya. Kalau gue udahin dulu baru lu mulai dengan yang baru kan, Oh iya gitu iya kan iya sebenarnya. iya. Ideally. Idealnya kan begitu. Jadi mau alasan apapun menurut gue Enggak, nggak valid. sekarang kalau posisinya dibalik. Kalau posisinya adalah kamu Hmm. yang cheating, Hmm. kamu berharap dimaafin nggak sama pasangan kamu? Berharap pastilah, kalau berharap Double standard. berharap pasti, tapi kalau enggak ya udah, emang salah gue kok. Paham nggak? Jadi gue nggak bakal Oke. ngemis-ngemis, ampuni saya, hell nah, salah gue. Sama kayak, Itu apa namanya? Pride kah atau apa? ya. Tapi kan gini, misalnya kamu ada di posisi itu, kawan, terus kamu bakal minta maaf nggak? Iya, orang salah pasti dong. Kamu kan kasih alasan nggak? Enggak kayaknya, Hah? karena salah. Mau Oke. alasan apa juga salah, sama aja bohong. Oke. No need reason lah, kalau nggak salah. Nah, dengan kamu minta maaf itu, kamu berharap dimaafin tapi sebenarnya. Mungkin enggak juga kayaknya, nggak tahu deh, apa Nah, gimana. gimana sih? Gue nggak bisa mikir, gue nggak pernah pikiran ke arah sono, Neng. Jadi nggak tahu, kalau ditanya begitu tuh bingung, kayak harap dimaafin ya, kayaknya nggak tahu deh, tapi intinya salah udah. Oke. Ini gue bingung lah, bingung ngapain sih. Iya, banyak alasannya. Ribet, selingkuh ribet sumpah. Laki-laki selingkuh aneh. Kenapa? Lah, laki kan gak suka yang ribet, terus selingkuh malah ribetin diri sendiri anjir. Adrenalin. Ayo kora-kora tuh ada kalian tuh, ngapain selingkuh, ada kora-kora tinggal bayar Iya, doang. kalau ada yang unmet gimana? Namanya itu apa? Ya nggak bisa di fulfill sama Contoh, pasangannya. Ya nggak tahu, emotionally, sexually mungkin. Apa? nggak tahu ya, gue kalau ngomong emotionally kayaknya laki. Hey, laki tuh banyak banget yang sensitif loh. I know, gue bilang enggak. Dan lebih sensitif dari perempuan bahkan. Tapi nggak tahu ya, laki tuh kayaknya
punya pengganti yang lain gitu. Enggak semua anjir. Iya, nggak bilang semuanya, cuman banyak di antara mereka yang punya penggantinya. Hobi gitu. Iya, entah dia main game kayak, entah dia main apa kayak. Ya, tapi kan game itu enggak, ya game itu bukan pasangan, gila. Tahu dong, tahu dong. Gue tadi apa ya? Oh iya itu emotionally unmet. Terus di abandon. Venus ditinggalin di pinggir jalan. Maksudnya diapain? Di abandon kayak ya nggak dikasih perhatian yang cukup, nggak di, Oh, iya paham. kayak nggak pernah ditanyain, ya nggak pernah diperhatiin gitu loh, gimana sih, kayak maksud gue. Tapi ketika ada maunya dia dateng gitu. Iya, Ya kan? iya itu salah satunya. Dan maksud gue, ngapain lo kawin kalau lo nggak bisa memberikan perhatian gitu loh. Hmm. Apalagi ya emotionally unmet gitu sebenernya. Aduh gue susah sih ngomongnya, tapi ini tuh layernya banyak banget. Emotionally unmet tuh kayak yang nggak diperhatiin, terus kayak lo ngerasa gue tuh nggak deserve tahu diginiin, tapi kok gue diginiin gitu. Terus misal kayak ada hal yang unequal gitu in the relationship, kayak lo ngerasa lo nggak dicintai secara equal sama pasangan lo, padahal lo ngerasa lo udah kasih all of me gitu ke dia. Nah, itu juga kadang nabrak tuh sama cowoknya tuh. Maksudnya? Ya nabrak, maksudnya ceweknya berpikir bahwa apa yang bahwa dia belum merasa dicintai secara sepenuhnya. Hmm. Tapi yang laki mikir emang kurang ya yang gue lakuin ya gitu gitu kan, kurang komunikasi aja. Ya enggak, effort. Ya effort segede apa yang lo lakuin emangnya gitu kadang-kadang. Ya kan nilainya kan beda. Maksudnya? Yang menurut perempuan besar belum tentu menurut laki besar, dan yang menurut laki Iya kecil. berarti lo nggak berusaha buat mengerti pasangan lo dong. Kan harusnya lo tanya nih pasangan Ya lo itu berarti sukanya komunikasi kan, gimana. komunikasi lagi-lagi. Ya enggak, gini loh. Kadang tuh ada hal yang bentuk komunikasinya tuh nggak harus verbal. Nggak semua tuh harus dijelasin SPOK. Iyalah, Thanks. iyalah lu juga lihat dong, lu sensitif dong sama keadaan pasangan lo gitu. Kayak ya lu lihat gesturnya, lu lihat dia sukanya gimana dari cerita-cerita dia, let's say dulu di treat sama misalkan mantannya kayak gimana. Itu kan jadi benchmark gitu loh buat dia. Paham nggak? Mhm. Ya kalau dia nggak mendapat, misalnya gini, dia lama nih sama satu orang gitu ya. Terus biasa di princess treatment. Terus sekarang dia dapet pasangan yang nggak princess treatment dia. Stres anjir. Hmm. Ya harusnya dengan itu si si pasangannya yang sekarang tuh punya, oh benchmark, oh dia udah biasa di princess treatment, gue harus bisa lebih baik dari mantannya. Gitu nggak sih? Hmm. Okay. Gitu. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Banyak sih. Limit gue tuh lumayan tergantung sih ya, nggak tahu sih. Tapi ya gue tuh lumayan sensitif melihat red flags gitu ya. Tapi 3 besarnya, ini kalau gue ya, emotionally, financially, sexually. Itu kalau unmet, kayaknya menuju limit gitu. Kalau ya sexually ya ngapain lu kawin kalau gitu, ya nggak sih? Gue kayak, lu udah dikasih wadahnya secara legal dan secara uh, agama gitu untuk melakukan sesuatu yang halal, tapi tidak dilakukan dengan apapun alasannya ya. Kalau financially ya, ya at least bareng lah gitu kan. Kalau memang belum bisa ya dikomunikasikan gitu, tapi sejauh mana gitu uh, pasangannya bisa bisa mau berusaha gitu. Hmm. Terus, oh kalau gue mungkin lebih limit gue juga, Banyak ya bun, prinsip orang beda-beda nggak apa-apa kan cuma bilang banyak ya bun. ya. KDRT sih. Oh iya itu sih, jangan sih. Ya Gue menurut saya belum berpikiran, nah itu no sih. gue tuh
ngomong nggak ya? Intinya gue punya trauma sih sama abusive relationship gitu. Eee, baik physically, mentally, Verbally. verbally, I've been there with different people. Like ada yang paket 3 in 1 nih, 3 in 1, lama lagi gue sama dia kayak Nah, aneh nggak? tapi memang looping, beneran. Looping sudah? Nih, aku gue nggak bisa sebut namanya, tapi Iya lah, nggak usah disebut lah. gue punya sahabat yang gini, ketika gue udah heal, gue membantu sahabat gue melewati fase itu. Gue Ya, kayak ngelihat dia gini, pas dia cerita kayak, "Gue abis dipukulin sama cowok gue," gitu. Terus besoknya dia udah baik-baik lagi. Karena ada cycle, ini akan berhubungan sama psikologi ya. hmm, Dari kecil dia ngelihat di rumahnya mungkin ada abuse. hmm, Terus, setelah ada abuse, besoknya mungkin orang tuanya kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak mencintai dia lagi. Nah, itu shaping that person untuk punya, apa ya, attachment attachment style, hmm, psychological attachment style yang kayak gitu. Dia akan tumbuh melihat, oh cinta itu come with a cost. hmm. Pasti kena, itu kepalanya kena. Karena dari kecil, beneran, Iya, iya. beneran Iya. gue begitu. Gue tahu kan lu ngomong palanya kena ya. Ya maksudnya kena, karena Iya. gue dari, kalau gue nggak ngerti ya, tapi gue kecil tuh sering dihukum. Lu Badung. Entah karena nggak mau, misalnya gue kayak minta makan apa, begitu makanannya ada, eee, nggak gue makan. Gue dihukum entah pokoknya menurut gue itu sesuatu yang scary gitu, kayak dikurung lah berjam-jam di, apa namanya, Kulkas. di gudang, kok di kulkas sih, aneh, Dingin enak. di gudang gitu, terus, eee, dicubit segala macam, terus pernah mau dilempar piring gitu-gitu deh, gitu ya. Ini sekarang lo ngeliat gue udah bisa ketawa karena gue udah lumayan berdamai nih sama keadaan itu gitu. Tapi dulu gue ngerasa cinta itu come with a cost. Jadi in order for me to, apa ya, to feel loved, mungkin harus ada, apa sih istilahnya? Kos. Iya, harus ada konsekuensinya gitu loh. Kayak ya udah nggak apa-apa deh gue dipukulin gitu. Jadi jadi I've been there, dan itu akan looping. Besoknya tuh tiba-tiba mesra lagi, kayak mantan gue tahu di sisinya dia juga ngerasa bersalah karena gue nggak membenarkan apa yang dia lakukan ya at the time. Tapi uh, we were so damn young at the time. Hmm, We were in high school, emosinya juga masih kayak meletup-letup. Terus ini gue ceritain aja deh scene-nya. There was this one time gue beli tiket konser DWP, gue inget banget. Gue beli tiket konser DWP, mau gue ambil tuh tiketnya. Nah, temen gue waktu itu nitip, ambilin juga dong tiket gue. Terus gue lagi nggak bisa. Oh ya udah, gue mau ambilin. Nah, dia akan titip sama temennya juga yang gue kenal juga. Nah, temen gue nih cewek yang nitip. Si temen cewek gue ini mau gue nitipin ke temen cowoknya yang juga nuker. hmm, Dah, gue waktu itu BBM-an dong sama temen cowoknya temen gue, kayak, nanti janjiannya di sini ya. Itu gue lakukan di depan mantan gue, literally. Kayak, nih ya, lo lihat ya, gitu. Gue chat tuh di depan dia gitu. Out of jealousy, gue nggak tahu kenapa, padahal kayak gue melakukan itu secara sadar di depan dia ngamuk, terus ya he hit me lah gitu. Terus beberapa kali, terus gongnya adalah, jadi kita naik mobil ke rumah dia dulu, ganti baju apa segala macam, terus abis itu dia nyetir lah ke arah Gandaria, Gansi at the time. Eee, itu dari rumah dia ke Gansi kita masih ribut, ribut gede, yang gue shock adalah pala gue dijedotin ke kaca mobil. Nah, at the time gue ngerasa
some part of me ngerasa, kok bisa ya orang yang ngomong sayang sama lo, cinta sama lo, melakukan hal itu, gitu. Tapi 10 menit kemudian dia minta maaf sampai sujud-sujud ke gue, nangis-nangis, nggak mau ditinggal. Terus ya udah, looping. Akhirnya gue maafin, entar gitu Kenapa lagi. dimaafin? Apa? Apa dimaafin? Apa yang ada di pikiranmu saat itu kenapa maafin? Out of curiosity ya? Iya ya. Gue kepo. Karena gue yakin dia nggak melakukan itu dengan ya gimana sih? Maksudnya gini, iya dia melakukan itu secara sadar. Cuman maksud gue, dia melakukan itu secara sadar. Cuman maksud gue kayak he is traumatized too as a child, ngerti nggak? Jadi ada sesuatu yang shape him untuk begitu. Gue tuh karena lagi-lagi gue bilang ya, gue tuh terlalu sensitif. Jadi gue kayak bisa memaklumi orang dengan segala keanehannya. Gitu, jadi gue maafin, ntar gitu lagi, ntar maafin, gue gitu lagi. Dan abis itu kayak everything is not falling apart, kayak so sweet banget. Wah gitu deh. Dan itu becoming addiction for me at the time. Kenapa gitu? Ya palanya kena aja kali gue. Oke. Enggak, karena menurut gue itu sesuatu yang familiar gue dapatkan waktu kecil. Abis dimarahin, besoknya orang tua gue biasa aja. Nanti gue dimarahin lagi, atau kayak gue dikunciin di kamar mandi atau di mana. Besoknya biasa aja gue menerima cinta yang menurut gue meluap-luap. Nanti tapi kalau kayak lu tuh terbiasa di apa ya, kayak ditarik ulur sama orang tua lo sendiri. Jadi ketika lo mendapatkan cinta yang kayak gitu dari pasangan, ada sense of familiarity di situ. Meskipun memang gak sehat. Tapi kan kamu bilang karena kamu sensitif kan? Sensitif itu jadinya didikan dari si Iya, iya, iya. masa Paham. kecil itu ya. Paham, paham. Maksudnya kalau kamu alasannya karena itu. Tapi kan gue yakin banyak di luar sana perempuan-perempuan yang mengalami hal yang sama. Tapi sebenarnya dia nggak sensitif. Dia tidak Oh. paham kan maksud gue? Dia tidak merasakan itu pas kecil. Tapi mereka memilih untuk stay. Kenapa? Kira-kira. Aku sampai sekarang nggak nemu jawaban. Karena kalau menurut aku ya, karena setelah mereka ngerasain itu, terus mereka choose untuk maafin, ada fase love bombing dari si pasangannya. Ketika di love bombing sama pasangannya, mereka akan ngerasa kayak, oh, it's going to be okay. Dia kemarin cuma kelepasan aja. Itu udah kali. Iya kan, the cycle repeat. Iya. Jadi Tapi kepalanya juga mikirnya kayak, oh enggak, dia enggak akan gitu lagi kok. Gitu. Itu yang ada di pikiranku dan sahabatku itu. I know exactly how he felt at the time. oh ini ya itu. Iya. How she felt, bukan she at the time pas digituin sama mantannya, itu yang enggak, dia kelepasan aja kok. Gue memaafkan dia loh, meskipun kayak he gave me so much trauma in my life, tapi gue maafin. Gue nggak yang resentful kayak, Kenapa anjir? nggak tahu, karena gue ngerasa nggak, lu tuh sebenarnya Sian. lu wounded aja, dan Apa? lu Wounded? wounded Oh, wounded. anjir. Sorry. Nggak dengar. Lu wounded aja, lu tuh sebenarnya terluka aja as a child, dan lo nggak tahu cara memanage dan channeling itu into something better. Nggak, lu wounded aja. Dan ya back then aku juga belum ngerti kan Ya, healing belum apa. dewasa enough lah. Iya, jadi aku juga nggak bisa bantu narik dia kayak jangan kayak gitu, nggak bisa. Anyways, gitu. Jadi buat gue itu tadi ada 3 layer emotionally unmet. 4 dong. Sabar, yang unmet nih, Oh emotionally, ya. financially, sexually, itu menurut gue kayak kalau kalau nggak ketemu, kalau nggak bisa di-fulfill, itu red flag menurut gue. Jadi dan itu gue punya batasan gue sendiri. Jangan salah loh guys, banyak banget pasangan di luar sana yang bisa tidak dipenuhi secara seksual. Banyak. Iya banyak. Banyak. Kayak Dan frekuensi. lu kalau denger kayak kaget. Berapa lama nggak gituan? Ini terakhir tahun kemarin. What the fuck, bro? Itu banyak banget. Gue juga besiok sih. Dan gue karena gue nggak apa ya, kaget gitu ya dengernya bahwa oh ada ya kayak gitu ya modelnya ya. Gila. Kok Ada. bisa anjir?
Ada. Ada banyak banget. Bahkan ada orang udah nikah nih. Terus pasangannya mau kita jadwalin yuk, misalkan seminggu 3 kali. Itu ada satu alasan yang menurut gue kayak nggak masuk di akal gitu. Gak usah sering-sering lah, nanti ketagihan tuh kayak, kan udah nikah ya, kok bisa sih ada orang mikir kayak gitu? Gue kayak nggak ngerti banget isi kepalanya. Aneh, tapi ada. Itu ada banget. Oh iya, sama itu tadi KDRT. Gue kayak, enggak lagi, kalau udah KDRT. Gue tuh pernah, ini sih, gue ngerasa, jadi gini, dulu pas gue pacaran sama dia, dia tuh kalau kepanasan tuh marah. Literally marah kalau kepanasan. Gue menganggap itu red flag. Karena dia pernah sampai rumah gue kepanasan, baru duduk di depan kipas, tangannya ngepel. Gue ajak ngomong tuh tangannya ngepel. Itu gue udah kayak response fight or flight gue tuh kayak mati, dipukulin gue hari ini. Tapi ternyata enggak sih. Maksudnya dia cuma butuh angin sama air dingin doang. Cuman kayak tangannya udah ngepel. Gue tuh kayak ngerasa gini loh, nggak usah misalnya gini. Amit-amit ya gue berantem sama dia misal. Nggak usah tuh tangan nempel di badan gue deh. Maksudnya secara abusively gitu ya. Tapi dia baru gini aja nih, baru gini. Itu udah nggak kelar, kita kelar. Itu nggak sih, gue nggak. KDRT tuh salah satu kayak biggest contributor of no in my life. No, iya benar. Jadi nggak sih, gue nggak. Itu bukan sesuatu yang bisa gue tolerir. The turning point, a moment that could have broken us. Kita punya dua pandangan yang berbeda. Kalau Irham tuh lebih kalau gue nggak tahu ya apakah kayak general cowok di luar sana juga begitu. Tapi kalau Irham lebih ke under appreciation, sama disrespectful, itu jadi satu, sama cheating. Kalau gue lebih ke kayak emotionally, financially, sexually unmet, sama KDRT. Itu yang kalau gue nggak bisa gue tolerir. Tapi tadi obrolannya agak banyak melencengnya ya, tapi nggak apa-apa. Oke guys, segitu dulu episode 3. Kalau kalian ada kritik, saran, atau tema yang kira-kira mau dibahas, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Thank you so much. Bye.